Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 30 Juli 2020 adalah peringatan fakultatif Santo Petrus Chrysologus, Uskup Pujangga Gereja. Santo Petrus Chrysologus dari Imola hidup sekitar tahun 406 sampai 550, menjadi Uskup Agung Ravenna di Italia dari tahun 433 hingga ia meninggal. Ia dikenal sebagai doktor homili karena renungan-renungannya yang singkat tetapi syarat teologi yang disampaikannya selama menjabat sebagai Uskup Ravenna. Ia dihormati sebagai santo oleh Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur, dinyatakan sebagai doktor gereja oleh Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1729. Dikenal sebagai Doctor of Homilies, di dalam setiap khotbahnya ia meletakkan satu kebenaran teologis yang mendalam pada hubungan spiritual antara doa, puasa, dan belas kasih yang tidak bisa lepas. Dia mengatakan bahwa Tuhan tidak akan senang dengan doa dan puasa kecuali kita melakukan satu hal lagi sebagai pelengkapnya, yaitu belas kasih. Ada 3 hal yang membuat iman kita selalu berdiri teguh, devosi kita selalu stabil, dan kebajikan kita terus bertahan. Doa menjadi tangan yang mengetuk pintu, puasa menjadi jalan yang membukakan pintu bagi rahmat Tuhan, dan belas kasih adalah sarana bagi kita untuk menerima anugerah rahmat Allah tersebut. Doa, puasa, dan belas kasih, ketiganya adalah satu, dan mereka memberi hidup satu sama lain. Jadi, bila Anda berdoa, maka berpuasalah juga. Bila Anda sudah berdoa dan berpuasa, maka tunjukkanlah belas kasih dalam hidup sehari-hari Anda. Bila Anda ingin permohonan Anda didengar, dengarlah permohonan dari orang lain. Bila Anda tidak menutup telinga Anda bagi orang lain, Anda membuka jembatan bagi telinga Allah mewujud dalam diri Anda sendiri. Ketika Anda berpuasa, lihatlah juga orang lain yang tidak makan. Jika Anda ingin Tuhan tahu bahwa Anda kelaparan, ketahuilah bahwa ada yang lain di sekitar Anda sedang kelaparan juga. Jika Anda berharap belas kasih, tunjukkanlah belas kasih itu kepada orang lain. Jika Anda ingin menemukan kebaikan, tunjukkanlah kebaikan kepada orang lain. Jika Anda ingin menerima, berikanlah apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Jika Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, apa yang tidak boleh Anda lakukan terhadap orang lain, jawaban dari pertanyaan Anda adalah jangan menghina orang lain. Biarlah ini menjadi pola bagi semua orang ketika mereka belajar tentang belas kasih, yaitu suatu pola untuk menunjukkan belas kasih kepada orang lain dengan cara yang sama, dengan kemurahan hati yang sama, dengan kesigapan yang sama, seperti yang Anda ingin orang lain lakukan dengan belas kasih yang sama kepada diri Anda. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia, pasal 18, ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan
perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah keselamatan untuk semua orang. Hari ini Yesus menggunakan analogi lain untuk menerangkan tentang arti kerajaan surga. Yesus menggunakan contoh dari pengalamannya sebagai nelayan. Karena beberapa muridnya juga adalah nelayan, mereka akan lebih memahami pesannya. Salah satu cara umum memancing di Galilea adalah dengan menggunakan pukat. Sesuai sifatnya, pukat tidak bisa memilih. Seringkali pukat juga akan mengumpulkan berbagai benda lain atau spesies kehidupan laut lainnya yang tidak berguna. Jadi, ketika mereka membawa pukat ke darat, mereka harus memisahkan apa yang baik dan yang bisa dimakan dari yang tidak berguna. Secara alami, mereka membuang apa yang tidak bisa mereka gunakan. Saudara terkasih, ketika perumpamaan ini diterapkan kepada gereja yang merupakan instrumen mengumpulkan orang-orang untuk kerajaan Allah, maka pintunya terbuka untuk semua orang, baik dan buruk, benar dan berdosa. Yesus melanjutkan perumpamaannya dengan menyatakan bahwa pada akhirnya akan ada penghakiman terakhir,
ketika para malaikat memisahkan yang jahat dari yang benar. Saudara-saudariku terkasih, mengapa Allah membiarkan yang baik dan yang jahat hidup bersama? Bukankah lebih baik jika Tuhan menghapus kejahatan dari dunia? Kita mungkin mengatakan ya, tetapi di sisi lain, siapa di antara kita yang bebas dari dosa? Tuhan tidak menjadikan kita hakim bagi sesama. Yang harus kita ketahui adalah gereja adalah untuk semua orang, baik dan buruk, sama seperti Allah menciptakan matahari bukan hanya kepada orang baik, tapi juga bagi orang yang jahat. Dan kita semua, terutama yang buruk, masih punya waktu untuk menjadi baik dengan cara bertobat dan percaya kepada Allah. Semoga demikian. Amin.